Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang masa keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kemajuan seni dan budaya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sistem ekonomi dan perdagangan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan kontribusi ilmuwan terkenal dan ahli pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya Daulah Bani Abbasiyah itu berkuasa dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Adalah salah satu kekhalifahan Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang yang dikenal sebagai masa keemasan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah yaitu pertama adalah Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana Baitul Hikmah ini adalah menjadi pusat penelitian dan penerjemahan buku-buku dari berbagai kebudayaan seperti Yunani, Persia, dan India. Yang kedua menjadi simbol utama kemajuan intelektual pada masa Abbasiyah. Yang kedua adalah penemuan dan inovasi. Yang pertama, kemajuan dalam matematika, yaitu aljabar, astronomi, kimia, dan kedokteran. Kemudian penemuan oleh ilmuwan seperti Al-Khawarizm, penemu aljabar, kemudian Ar-Razi, kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham, yaitu optik. Nah, kemajuan seni dan budaya pada masa Daulah Bani Abbasiyah, pertama adalah dari segi arsitektur. Pembangunan masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Kufah dan Masjid Al-Mansur, kemudian desain yang lebih kompleks, penggunaan kaligrafi dan mozaik. Nah, kemudian yang kedua adalah dari seni lukis dan kaligrafi. Saat itu seni lukis dan kaligrafi berkembang sangat pesat, menciptakan karya seni dengan detail yang luar biasa. Kemudian kaligrafi Arab menjadi bentuk seni yang sangat dihargai. Yang ketiga adalah seni musik. Perkembangan musik Arab klasik yang menjadi pengaruh besar bagi budaya musik dunia. Nah, kemudian sistem ekonomi dan perdagangan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Pertama yaitu pusat perdagangan, di mana Baghdad sebagai pusat perdagangan global yang menghubungkan timur dan barat. Kemudian jalan sutra dan jalur perdagangan laut memainkan peran besar dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi. Penerapan sistem pajak yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, kemudian munculnya bank-bank dan lembaga keuangan yang mengatur transaksi. Yang ketiga adalah perdagangan internasional. Barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan kertas diperdagangkan di seluruh dunia Islam dan Eropa. Nah, kontribusi ilmuwan terkenal dan ahli pada masa Daulah Bani Abbasiyah pertama adalah Al-Khawarizmi, penemuan aljabar dan sistem angka Arab 0 sampai 9. Kemudian ada Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna, yaitu buku Al-Qanun fi Al-Tib, kanun kedokteran, dasar pengajaran kedokteran di dunia barat. Kemudian ada Al-Razi, yaitu penemuan dalam bidang kimia dan kedokteran termasuk isolasi asam sulfat. Kemudian yang terakhir adalah Al-Farabi, filsuf dan ilmuwan yang memadukan ajaran Aristoteles dengan pemikiran Islam. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.